sadar. Sudah tiba waktunya bangsa kita sadar. Ayo kita bergandeng tangan. Nggak setuju. Nggak bisa. Ya, nggak setuju sama Bang Jerman. Ya, hati-hati kalau Pak Alwi ini 4 juta di Indonesia bersatu, selesai Indonesia, katanya begitu Bang Jer. Itu cuman omon-omon doang saudaraku. Nggak usah kita perjugi. Mau menyapu bersih Belanda aja yang punya negara, yang punya wilayah, yang sudah punya 3 tahun, 4 tahun hukumnya, nggak bisa disapu. bisa kita usir bangsa Belanda dari tanah Nusantara ini. Jangankan Usir Balawi ini nggak punya kebangsaan. Udah 3 tahun belum terbukti satupun yang bisa keusir. Cuman punya modal udeng-udeng dan jubah yang bau nggak pernah menyapu dicuci. bersih. Udah 3 tahun tesisnya. Suprami ya. Jangan Bang Jerman. Jadi Bang Jerman. momentum saat ini. Iya, kalau sekiranya kalau Mbak Alwi ini diusir, kira-kira diusirnya kemana? Kan mereka tuh nggak punya suku bangsa, Bang Jerman. Diusir secara fisiologi, ya, bukan fisiknya, bukan badannya. Diusir dari masyarakat dengan apa? Dengan kita boykot tadi semua kegiatan ataupun sepak terjangnya Balawi. Bukan fisiknya yang kita ukir, tapi pengaruhnya, tapi penyesatannya, penguasaannya kepada masyarakat ini. Muhibin harus kita pisahkan dari mereka. Biarkan mereka berkumpul di Robito, silahkan. Tapi sekali berbuat usik lagi, saya siapkan bor-bor tray untuk meruntuhkan gedung-gedung mereka. Saya sedikit menambahkan ya dari Bang Jerman ya. Silakan, saya sedikit menambahkan tentang itu ya dengan narasinya Bang Jerman tuh ya. Jadi gini kawan-kawan, apakah mungkin keturunan Rasulullah itu dia mengebom jadi Borobudur? Apakah mungkin keturunan Rasulullah itu menjadi gembong PKI? Apakah mungkin keturunan Rasulullah itu menjadi Antek Batavia, yaitu Belanda komunis? Apakah mungkin keturunan Rasulullah itu menjadi pendeta? Sedangkan Rasulullah saja mengislamkan kita berdarah-darah. Ini kok malah keturunannya mau merusak akidah Islam dan dia menghancurkan Islam sendiri. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Baik bernarasi. Silakan Bang Inlet masuk, Bang Inlet dulu. Nggak boleh kamu narasi, nggak nyambung narasi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mengingatkan kepada si Grandong. Jadi tolong belajarlah sejarah-sejarah mereka, sejarah-sejarah kaummu itu berasal dari mana, terus masuk ke Indonesia itu dibawa oleh siapa, tujuannya apa. Coba Grandong pikirkan itu. Kenapa kami keras seperti ini ya, karena mereka adalah spion-spion dari Belanda, mata-mata Belanda sampai dengan sekarang. Kalau kamu sebagai muhibbin, kamu seharusnya berpikir lebih luas lagi, belajar cari literasi yang lebih jauh, lebih panjang. Sekarang zaman modern, digitalisasi, semua berita bisa diakses di mana-mana, semua sejarah bisa diambil dari mana-mana. Tapi kalau kamu sebagai Habib, tobatlah sebelum kamu diberi peringatan sama Allah. Begitu saja mungkin Bang Raden. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Supra Ek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya tesis Imanuddin belum bisa membuktikan. Imanuddin siapa? Imanuddin siapa? Imanuddin nggak pernah buat tesis. Imanuddin siapa? Ngadi-ngadi loh, Supra. Inilah kepalanya Supra di bawah. Kalau narasi taruh kepalanya di bawah biar lancar peredaran darahnya. Jangan belepotan, Supra. Ngomong yang bener. Didengerin orang banyak, nggak malu apa? Gak usah dikasih narasi, host. Ya sudah.
Anda saja yang kebencian saya mati. Orang Abang, Bapak. Damai. Imanuddin Al-Bantani loh, bukan Imanuddin. Itu kan Masa ketara. cuman kayak gitu, Boro-boro, Bapak. boro-boro Jangan baca baper, jangan buku baper, kitabnya, namanya aja dia nggak paham. Pantesan akademik Baper. itu apa juga dia nggak ngerti. Gini, room ini bukan tempat cari koin ya. Jadi daripada disuruh mundur turun, lebih baik turun sendirilah, malu-maluin. Coba dong, kamu mengundang dulu kawanmu yang berilmu itu wawasan tinggi gitu loh. Jangan kayak kamu. Naikin, nggak ada teman saya ini room kalian semua ini orangnya, makanya dinaikin biar saya ada ilmu. Siapa? Panggil. Siapa teman kamu? Yang di bawah Coba. naikin. Siapa? Siapa? Coba suruh tapping. Kau turun. Kau turun Supra turun biar kawanmu bisa naik. Supra turun biar kawanmu bisa naik. semuanya. Panggil Supra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tim saya dulu. Mita, terima kasih support gift-nya. Siapa? Supra. Coba siapa temanmu? Tim saya dulu nanti. Oh ya, siapa? Ditelepon biar cepat. Jangan di DM Kalau lama perlu buka. gurumu yang kau anggap guru, yang kamu ikutin siapa? Lah kalau perlu itulah LBY, datengin LBY. Nah, ini di Kalau rumah. nggak topik segap, yang nggak tahu hukum Monggo Marsudi. silakan. Kalau nggak Bahar Smith aja yang baca kitabnya Sungsang itu, Bahar Smith. Kalau enggak tabat ya Atau apa? Rizik. Tabat ya apa? Enggak, Rizik aja, Rizik yang pernah cat mesum itu katanya. Kalau enggak sekalian aja yang itu yang matanya melotot-melotot setiap hari, yang jenggot merah itu siapa itu? Maaf. Oh, yang berak pinggir kali. Maaf. Ya, berak pinggir kali itu. Tim saya tidak ada yang mau. Oh. Iya, dikarenakan Kotak. katanya. Ya Allah, kotak beneran kotak. Tim saya akan naik gitu. Kotak bener kotak. Sekali naik timnya malah hampir ke ini yang datang. Macan putih. Oh, itu ada Adam Zen tuh. Mana? Suruh naik. Bukan. Itu server kita itu, Iya. Terus kau itu juga. Oh, Anggap aja itu kawannya Supra. Kire panggil kalau kenal Kire. Ayo dong, panggilan dong. Yang berwawasan gitu loh, jangan bujel. Siap. Heeh. Ya, saya tunjukkan ya satu kebohongan daripada Maktab Daimi Robitoh Alawiyah. Ya, itu pernah melakukan satu kebohongan besar yang di situ menyebutkan bahwa kitab Bahrul Ansab itu dikatakan kitab abad keempat, padahal Bahrul Ansab itu adalah kitab abad ke-10. Ayo turun Gimana sendiri tuh? dia malu dia. Ya Allah. Pernah mengatakan kitab Bahrul Ansab ini katanya adalah kitab abad keempat. Ya, sekali lagi katanya adalah kitab abad keempat. Padahal Bahrul Ansab ini ditulis pada abad ke-10. Itu saudara. Kalau tidak percaya, ya. Kalau tidak percaya, silakan nanti dibuka pada surat edaran Maktab Daimi. Dalam hal ini Robitoh Alawiyah. Ya, tertanggal 8 berapa ini? Itu Bahrul Ansab itu karangan siapa, Gus? Sebentar.
Saya buka dulu datanya. Gus, naikin Teku Raden Ediansah itu, Gus. Orang gila itu. Orang gila malahan. Lebih Itu parah dari lawannya. Grandong. Lawannya Bang Selalu. Enggak ada. Bahrul Ansar. Dia mengakui, Tengku itu mengakui Rohingya dia. Saya dituduh Bukan Rohingya. Dia itu yang mengatakan bahwa Nanti dulu. Kori Gus Raden. anaknya Raman Bocor itu pencuri Sebentar Bang lembu. Selalu. Bang Selalu sebentar. Baik, Saya lagi catat. kitab Bahrul Ansab itu kata Robito Alawiyah melalui Maktab Daimi tertanggal 8 November 2022 di situ mereka mengatakan bahwa kitab Bahrul Ansab ya, yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini An-Najafi ini dikatakan bahwa kitab ini dikarang pada abad keempat. Padahal kitab Bahrul Ansab itu dikarang pada abad ke-10. Inilah kedustaan Maktab Daimi. Dalam hal ini adalah Robitoh Alawiyah tertanggal 8 November tahun 2022. Jelas ya. Penulisnya Gus, tadi Gus siapa Gus? Sebentar, saya buka lagi. Saya nggak hafal penulisnya. Ini. Jadi penulisnya itu penulisnya adalah As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini An-Najafi. As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini An-Najafi. Oke, terima kasih matur suwun. Ya. Sip. Itu sekarang mereka pakai itu yaitu kebohongan. Satu lagi ya. Kedustaan mereka dan kebohongan mereka ya tentang kitab Abnaul Imam. Nah, ini penting. Ini yang dijadikan oleh si Qori itu sebagai hujah untuk sebagai hujah. Hati-hati, kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain ini adalah kitab palsu. Kenapa dikatakan kitab palsu? Karena ya isinya telah dirubah dan ditambah-tambahi. Dan ini sudah diketahui oleh para ulama nasab dunia. Para ahli nasab dunia sudah mengetahui kepalsuan kitab ini. Jadi jangan terpancing di kitab Abnaul Imam. Itu kalau yang aslinya tulisan siapa? Penulisnya siapa? Yang aslinya? Kitab ini dikarang oleh Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi. Pelan-pelan, Gus. Baik. Lagi dicatat. Ayo, ya, ulang. Kitab Abnaul Imam ini yang asli dikarang oleh Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi yang dikenal dengan Ibnu Toba. Orang cover sama isinya beda kok. Iya, cover sama isinya ini beda. Covernya Abnaul Iman ya. Itu fi al-Bisri wa al-Syam al-Hasan wa al-Husain. Betul. Tapi isinya Abdullah artinya yang dibawa oleh RA covernya beda dengan yang asli ya. Assalamualaikum warahmatullahi cover dengan isinya itu beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu yang di RA kan, Bang Inlen? Iya, yang dipegang Qori lah pokoknya intinya. Yang jadi andalan Qori sekarang. Ya, kalau
Itu Dinda selalu monitor. Ya ada hadir. Ya, itu kalau si Adam Jen itu selalu membawa itu. Kayaknya itu memang sengaja digulirkan untuk menyesatkan. Jadi mereka memakai pola itu untuk menyesatkan. Si Adam itu sering pakai itu. Nggak bisa dijadikan begini, saudara-saudara, ini untuk mengidentifikasi apa namanya muhibin. Jadi sekarang untuk Mbak Alawi itu ada syahadat sekarang sudah 3. Jadi sekarang syahadatain itu sudah tambah 1 lagi syahadat. Gitu loh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu Ali Abdullah Al-Haddad, ya. Nah, ini untuk membedakan. Kalau mukibin asli pasti itu akan bisa. Dan berarti saya mukibin asli dong. Saya sudah tobat. Aduh, jangan sebut-sebut lagi. Saya udah tobat sejak dulu. Enggak akan kembali lagi. Gus. Mulai kapan kalian jadi ahli nasab? Untuk siapa? Terima kasih Mas Dani, Bang Dani. Hai. Kita sebagai umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempunyai giroh, mempunyai kepedulian, kecintaan terhadap nasab mulia baginda Nabi, tidak perlu menjadi ahli nasab. Cukup kita meminta dan menanyakan bukti kepada orang-orang yang selalu mengaku sebagai keturunan Nabi, sebagai keturunan Rasul. Itu bentuk kecintaan kita terhadap nasab mulia baginda Nabi. Setuju. Minta validasi kok harus ahli nasab. Ini saya pakai akal waras, pakai otak waras gitu, pakai pinter dikit. Pertanyaan itu saya juga ingin ngajukan pertanyaan ke para mukibin atau Mbak Alawi sekalian. Jadi di RA itu ada ahli nasab apa enggak, kan begitu? Enggak ada. Kalau ada, nasab siapa saja, karena kalau ahli itu tidak akan pilih-pilih. Ada di RA, ada ahli nasib, Wapi sama itu sama Rumail, ahli nasib. Karena kalau ahli itu kan nggak pilih-pilih tau Gus Raden. Gitu. Ya. Jadi nasab siapapun dikerjakan, gitu loh. Kalau cuma nasabnya sendiri ya sama dengan saya, tapi sampai mbah saya, gitu loh. Jadi nggak perlu ahli kalau memang tidak tahu. Mana? Jangan dikasih bernarasi sebelum dia klarifikasi tentang narasi dia bahwa Kori anaknya Rahman Bocor itu pencuri lembu. Suruh dulu klarifikasi. Kalau sudah selesai sudah selesai dia klarifikasi baru boleh narasi. Aduh. Inilah musliman kuat framing. Nah, nggak boleh narasi. Framing lagi. Nggak boleh narasi. Jawab mana ada framing itu ucapanmu itu. Sah begitu kalian. Itu ucapanmu itu. Nggak ada videonya kok. Susah begitu. Ada videonya kok. Balik aja ke Teku. Kalau kamu anggap balik aja ke rohingya sana. Tapi ahli nasab bukan. Ya tentu saya ahli nasab ini. Saya tanya Wapi yang jadi jagoannya RA sama Rumail itu ahli nasab bukan? Ya ahli nasab. Kalau tidak ahli nasab. Ahli nasab. Tepuk tangan anak-anak. Bang Dani, terima kasih sebetulnya Bang Dani. Tapi maaf teman-teman bentar. Silakan. Jangan panggil dia Tengku ya, itu ngerusak nama asli. Dia itu kan aslinya Rohingya. Betul. Jangan panggil dia. Begini. Enggak, panggil aku dapat Tengku dari mana? Nanti nggak usah begini. Kalau Ardian sana itu undang Murah Ahmad tuh. Ya, saya mau diskusi ke Murah Ahmad ya. Coba panggil dia. Itu baru Jangan oke. panggil Tengku ya. Jangan panggil Tengku.
kasihan. Edian sah dikasih bernarasi. Edian sah bocor. Buang aja diskusinya mantep itu. Kena apa namanya? Kena orang nggak beres. Memang orang kontlet itu. Ya, itulah ya kebohongan terbesar dari Maktab Daimi, dari RA, yang mengatakan bahwa kitab Bahrul Ansab itu adalah kitab yang dikarang pada abad keempat. Padahal kitab itu dikarang pada abad ke-10. Sebagaimana kedustaan dan kebohongan yang ada di dalam kitab Abnaul Imam, yang itu adalah kitab itu kenapa dikatakan palsu, karena sudah dirubah dan ditambah isinya. Betul, Ger. Itu ya, jelas. Silahkan dilanjut. Kemana itu si Teke? Si Teke kemana si Teke? Berarti gini Gus ya, berarti kalau ketika kitab itu memang dipalsukan sama mereka, berarti apakah sudah diketemukan kitab aslinya gitu, Gus? Bukan, artinya bukan mereka palsukan, sudah sejak dulu itu dipalsukan. Oh, memang nggak ada yang aslinya, yang abad 4 kan nggak ada, abad 4, 5, 6, 7 itu nggak ada, 8 nggak ada. Jadi berarti dia buat sendiri. Ya. Berarti kitab itu memang karangan mereka sendiri, tapi ya, di atasnamakan orang lain yang membuat itu, maksudnya kan? Ya, dibuat abad 10 tapi diaku seolah abad 4, abad 5, abad 6 begitu. Memang pola-pola permainan dablek mereka seperti itu. Dan ini justru ya sebuah celakanya untuk mempertahankan nasab mereka. Rizik Syihab itu pernah mereferensikan untuk mengetahui Ubaidillah. Kalau pengen tahu Ubaidillah itu silahkan buka kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Ad-Dahabi. Nah, di situ jelas sekali Ubaidillah di situ di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala seperti yang direferensikan oleh Rizik Syihab itu adalah menerangkan bahwa Ubaidillah ini bin Maimun Al-Qodah, pendiri dinasti Fatimiyah. Ini jelas sekali. Ini merupakan suatu blunder yang kedua dari Rizik Syihab setelah sebelumnya menyuruh untuk tes DNA. Tetapi selang beberapa hari menantunya mengatakan haram untuk tes DNA. Dari sinilah terbuka. Ya, dari sinilah terbuka siapa sebenarnya Ubaidillah. Itu silahkan dibuka dan disaksikan. Itu ada dalam video di IBTV yang berjudul Menjawab Tuduhan Habaib Bukan Keturunan Rasulullah. Itu oleh Rizik Syihab. Itu ada di menit ke 31. Ada di menit ke 31. Dan ada di menit ke 1 jam 13 menit 44 detik. Ada di situ. Bisa dicek. Nah, ini merupakan suatu blunder yang luar biasa sehingga sekarang ketahuan siapa sebenarnya Ubaidillah ini. Kemudian Hanif Alatos itu juga pernah ya, sebetulnya pernah berusaha menjawab daripada tesis Kiai Imad. Tetapi malah blunder lagi. Seperti yang kemarin 500 berapa halaman itu. Ya kan? Yang membahas siapa Juminten atau siapa itu. Dan di sini Hanif Alatos itu apa ya? Istilahnya menggunakan pembicaraan ulama besar untuk menguatkan nasab Ba'alwi, padahal itu bukan suatu bentuk isbat. Semisal adalah pujian dari Syekh An-Nabhani yang wafat tahun 1350 Hijri.
tentang bahwa nasab Pak Alwi adalah nasab tersohih. Padahal jelas di situ yang ditanyakan adalah tentang ketersambungan atau surah wal istifadah. Ila batul zaman, artinya sepanjang zaman. Sepanjang masa yang tidak terputus. Sampai sekarang pun tidak bisa menjawab itu dan tidak bisa menemukan. Tadi mengatakan siapa tadi, sampai kiamat pun tidak akan ditemukan. Bang Satria Kuda Putih kalau nggak salah tadi. Silakan dilanjut, Bang Jerman. Monggo yang lain, monggo, hujan deras di sini. Moga Bang Satria disabsu. Ya artinya udah jelas ya. Jadi begini teman-teman, ini hanya menyampaikan dari hasil perbincangan kami semua di roomnya Bang Skincare, Gus Skincare. Ya. Terkait masalah adanya pergerakan untuk kita kepada MUI, kurang lebih seperti itu. Tadi juga ada Gus Fakur Rokobah dan yang lain-lain gitu loh. Dan mumpung di sini ada ketua dari petisi dan ada Bang Raden Wijaya. Mungkin seperti apa, mungkin bisa dimusyawarahkan pergerakan ini seperti apa gitu loh. Minimal paling tidak menyuarakan bahwa terkait dengan ajarannya Ba'lawi itu, fatwanya MU itu seperti apa. Ketika memang katakan di sini ada di Kunusus Sa'adah membolehkan memegang payudara perempuan. Kalau misalkan ini menurut MUI seperti apa sih gitu loh. Kalau misalkan nanti MU enggak masalah, berarti kan kita enggak masalah dong memegang tetek perempuan, kurang lebih seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini mesti harus kita ada pergerakan, minimal ada kita harus suarakan seperti itu. Jadi minimal